Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nuria dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal, yaitu tentang pemikiran tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Selamat menyaksikan. Baik, untuk judul yang saya review yaitu Ijtihad Pendidikan dan Politik dalam Pemikiran Muhammad Rashid Ridho. Nama penulisnya yaitu Jarman Ar-Roisi dan juga Adi Rahmat Kurniawan. Nama jurnalnya Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis. Nama penerbitnya yaitu dari El-Afkar. Tahun dan volume penerbitannya yaitu pada bulan Januari sampai Juni 2021, El-Afkar volume 10 nomor 1. Nah, untuk teori dan juga pembahasan atau hasil dari penelitiannya yaitu yang pertama mengenai pengertian ijtihad, pendidikan, dan juga politik. Pengertian ijtihad secara istilah, kata ijtihad ini tuh berasal dari masdar kata al-jud atau jud yang berarti al-masyaqqat atau kesusahan dan kesulitan. Nah, akan tetapi jika dilihat dari fi'il madi yaitu ijtahada berarti usaha untuk lebih bersungguh-sungguh. Dalam etimologinya, ijtihad ini bermakna pengerahan segala kemampuan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang sulit. Nah, yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan ini berasal dari kata didik yang mendapatkan awalan pen dan akhirannya an. Sedangkan dalam bahasa Arab sering disebut dengan tarbiyah, ta'dib, dan juga taklim. Nah, dalam ensiklopedia pendidikan, istilah ini dijelaskan sebagai mengintegrasikan keilmuan dari generasi tua ke generasi muda sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan juga rohani. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian politik. Menurut bahasa Arab, politik itu berarti asiasah yang merupakan akar dari kata sasa yasusu yang artinya itu mengatur, mengurusi, dan juga memerintah. Nah, secara singkat, politik dalam Islam merupakan sistem untuk mengatur sebuah pemerintahan dengan asas religi demi mendapatkan sisi kemaslahatan. Materi yang kedua yaitu mengenai biografi dari Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho ini dilahirkan di Kolamun, kota Libanon pada tahun 1282 Hijriah atau 1865 Masehi sampai 1354 Hijriah atau 1935 Masehi. Orang tua beliau yaitu Al-Sayyid Ali Ridho yang merupakan seorang seni bermadhab Syafi'i. Nah, kemudian Muhammad Rashid Ridho ini ketika kecil ia menghabiskan waktunya dengan belajar dan membaca buku. Pendidikan Rashid Ridho ini dimulai ketika ia memasuki sekolah yaitu yang bernama Madrasah Ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah dari kota Tripoli. Nah, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Hussein Al-Jisr ketika umur 18 tahun. Nah, Sayyid Muhammad Rashid Ridho ini meninggal pada hari Kamis pada tanggal 23 Jumadil Ula tahun 1354 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Agustus 1935. Yang ketiga yaitu pemikiran tokoh pembaharu Muhammad Rashid Ridho dalam dunia Islam. Pemikirannya yang pertama yaitu pemikiran ijtihad. Penetapan hukum dengan berijtihad diakui Rashid bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu tidak melebihi dari 510 ayat menjelaskan tentang politiknya dan selebihnya itu menjelaskan tentang ibadah dan muamalah. Sedangkan jika merujuk pada hadis ahkam ada sekitar 500 dari 4.000 berbicara tentang politik. Nah, oleh karena itu penggunaan ijtihad ini sangat penting dalam pemecahan masalah-masalah sebab adanya kenyataan baik dari Al-Quran maupun hadis tadi yang menunjukkan kandungan hukum secara tegas tersurat sangat terbatas dan Nabi juga telah mensetujuinya gitu. Dengan syaratnya ada sandaran yang otentik baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi.
Nah, adapun untuk pembagian ijtihad menurut beliau ada dua, yaitu yang pertama ijtihad melalui ijma atau kesepakatan yang dilakukan oleh mujtahid. Mujtahid itu orang yang melakukan ijtihad. Yang kedua yaitu ijtihad yang dilakukan oleh penguasa dalam masalah pemerintah, birokrasi, dan juga militer. Nah, untuk gagasan pembaharuan yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Rashidido ini memaknai pembaharuan pemikiran Islam bahwa segala ilmu pengetahuan itu haruslah kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ide Rashidido ini mengembangkan dalam sektor pendidikan karena merasa kurangnya umat Islam dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan umat Islam ini akan maju jika menguasai bidang pendidikan ini. Nah, kemudian timbullah inisiatif bahwa Islam itu harus menerima teknologi karena hal tersebut juga tidak dilarang dalam agama. Nah, beliau juga mempunyai gagasan untuk memajukan pendidikan berbasis Islam karena pekerjaan duniawi dan juga ukhrawi pun akan menjadi lebih baik jika manusia itu menjadi pandai, yaitu salah satunya dengan cara memperluas pembangunan lembaga pendidikan secara umum, yaitu diantaranya dengan mendirikan sekolah bernama Madrasah Al-Dakwah Al-Irsyad pada tahun 1912 di Kairo. Nah, Muhammad Rashidido juga menekankan terhadap kurikulum Qur'ani dengan alasan sebagai kitab suci dan pedoman bagi manusia yang bersifat universalitas atau menyeluruh, yang berarti di dalamnya terdapat tentang agama dan juga pengetahuan umum. Nah, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan yang derajatnya itu paling tinggi dan dapat dimengerti oleh orang yang berakal dan berjiwa suci. Untuk yang ketiga yaitu pembaharuan dalam bidang politik. Nah, menurut Muhammad Rashidido, sejatinya Islam dan politik itu merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Agama mencakup kehidupan dunia dan akhirat, serta hakikatnya sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai hakikat kebahagiaan. Sedangkan politik juga merupakan sebuah sistem untuk mengatur pemerintahan yang mana ini di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk mencapai kesejahteraan. Maka dari itu hakikat agama dan juga politik sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Nah, di bidang politik ini sebagai arahan Rashid Ridho, ia memberitahukan bahwa betapa pentingnya persatuan, sebab sistem pemerintahan itu tidak akan berjalan tanpa dibarengi dengan kekompakan. Nah, Rashid Ridho menulis sebuah buku yang berjudul Khilafah, menjelaskan bahwa untuk menegakkan urusan agama dan juga pemerintah itu harus ada 3 unsur. Yang pertama itu khilafah. Khilafah itu adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam, dan pemimpinnya itu disebut dengan khalifah. Yang kedua ada imamat atau kedudukan kepemimpinan atau imam yang diwariskan dari Nabi dalam mengurusi masalah duniawi dan juga masalah akhirat. Yang ketiga ada imamat al-ujma. Imamat tadi sudah diartikan, dan al-ujma ini artinya yang terhebat. Baik, untuk kesimpulan hasil penelitian ini yaitu yang pertama, Rashidido ini memberikan kontribusi yang efektif dari segala aspek kemaslahatan, baik dalam bidang ijtihad, bidang politik, dan juga politik. Ia juga memasukkan unsur-unsur religi yang mengacu pada Al-Quran dan hadis, seperti juga pada gurunya Jamaluddin Al-Afghani, karena menurutnya umat Islam itu mundur karena tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu ia juga menawarkan solusi yang terkenal, yaitu dengan kembali mendengungkan ijtihad tadi. Yang selanjutnya, ia juga mengambil pemikiran modern, kemudian memadukannya dengan Islam tanpa sedikit pun menghilangkan nilai-nilai syariah di dalamnya. Nah, dalam konsep pemikiran Ridho ini, ia selalu memadukan antara ilmu barat dan ilmu Islam, akan tetapi tetap mengedepankan agama dengan berasaskan Al-Quran dan hadis.
Nah, karena inilah pemikirannya itu dianggap menjadi solusi dalam menghadapi era modern seperti saat ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.